Di sebuah pagi yang sejuk di kota Baghdad, pasar ramai oleh hiruk-pikuk manusia. Suara para pedagang bersahutan. Ada yang menawarkan kain sutra, ada yang memanggil-manggil pembeli kurma manis, ada pula yang menjajakan rempah harum dari negeri jauh. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, beredar sebuah kabar ganjil yang membuat orang-orang saling berbisik penuh rasa ingin tahu. "Benarkah engkau dengar?" kata seorang penjual kacang kepada tetangganya, bahwa Abu Nawas kini memiliki celana dalam yang bisa mendatangkan kekayaan. Tetangganya terkekeh. "Celana dalam? Ajaib? Jangan bercanda engkau. Mana mungkin kain lusuh bisa mendatangkan emas?" Namun, semakin banyak orang yang membicarakannya. Dari satu mulut ke mulut lain, kabar itu menyebar. Makin lama makin berkembang, seolah-olah celana dalam Abu Nawas benar-benar benda sakti. Ada yang berkata, celana itu membuat peri-peri malam datang membawa perak. Ada pula yang berbisik, siapa yang memakainya takkan pernah jatuh miskin. Pasar yang biasanya ramai dengan transaksi dagang, kini malah ramai oleh gosip celana dalam ajaib. Dan kabar itu, tentu saja, akhirnya sampai ke telinga seorang pedagang besar yang terkenal kaya raya di Baghdad. Namanya Hajjaj, lelaki tambun dengan janggut tebal dan cincin emas melingkar di tiap jari tangannya. Hajjaj dikenal sebagai pedagang yang lihai, namun juga rakus akan harta. Begitu ia mendengar celana dalam Abu Nawas bisa mendatangkan kekayaan, alisnya langsung terangkat tinggi. Ia tertawa terbahak-bahak di hadapan para anak buahnya. "Celana dalam? Bisa mendatangkan kekayaan? Hahaha." Betapa bodohnya orang-orang ini mempercayai kabar demikian. Namun dalam hatinya, benih penasaran mulai tumbuh. Sebab ia tahu, Abu Nawas bukanlah orang sembarangan. Lelaki itu punya akal lebih tajam dari pedang. Bila orang sekaya dirinya bisa terguncang hanya karena kabar celana dalam, bagaimana dengan rakyat kecil? Maka, sejak hari itu, rasa ingin tahu Hajjaj tak bisa ia bendung. Ia mengutus beberapa pelayan untuk menyelidiki kebenaran kabar itu. Dan semakin ia mendengar cerita, semakin besar pula godaan di dalam hatinya. "Celana dalam Abu Nawas," gumam Hajjaj sambil memandangi tumpukan koin emas di hadapannya. "Jika benar benda itu ada, maka aku, Hajjaj, akan menjadi orang terkaya sepanjang masa." Maka berawallah sebuah kisah besar tentang keserakahan seorang pedagang kaya dan kecerdikan seorang jenaka bernama Abu Nawas. Sejak kabar aneh itu beredar, nama Abu Nawas kembali menjadi buah bibir. Dari pojok kedai kopi hingga serambi masjid, orang-orang mempergunjingkan celana dalam ajaib yang katanya dimilikinya. Semula, Hajjaj si pedagang kaya hanya menertawakan kabar itu. Ia anggap omong kosong belaka, bualan rakyat kecil yang mudah terpesona oleh cerita ganjil. Namun semakin lama, cerita itu justru membuatnya gelisah. Di pasar, ia mendengar seorang pengemis bersumpah pernah melihat Abu Nawas mengenakan celana itu. Lalu tiba-tiba ia mendapat sedekah berlimpah dari orang asing. Di kedai rempah, seorang kakek meyakinkan semua orang bahwa celana itu mampu menarik harta dari penjuru negeri. Bahkan seorang saudagar lain yang iri hati berkata lirih, "Jangan-jangan inilah rahasia Abu Nawas, mengapa ia tak pernah jatuh miskin meski hidupnya sederhana?" Semua cerita itu membuat hati Hajjaj panas dingin. Ia, yang memiliki gudang penuh emas dan karavan unta, mendadak merasa kurang. Di ruang peristirahatannya yang megah, ia termenung sambil menatap lampu minyak yang bergoyang di terpa angin. Celana dalam itu, bila benar mampu mendatangkan kekayaan, mengapa harus dimiliki Abu Nawas? Bukankah aku yang lebih layak memilikinya? Aku, Hajjaj, pedagang terkaya di Baghdad. Keserakahan yang bersemayam di hatinya kini bangkit sepenuhnya. Malam itu, ia memanggil pelayannya yang paling cerdik. "Pergilah kau, cari tahu dengan matamu sendiri. Apakah benar Abu Nawas memiliki celana dalam ajaib itu? Dan bagaimana caranya agar aku bisa memilikinya?" Pelayan itu mengangguk patuh, lalu berangkat menyelidiki. Keesokan harinya, pelayan itu kembali dengan wajah penuh cerita. "Tuan," katanya sambil membungkuk,
Orang-orang di sekitar rumah Abu Nawas benar-benar percaya. Mereka bilang, celana itu membawa berkah. Ada yang berkata ia bisa menarik emas dari udara. Ada yang bersumpah melihat Abu Nawas mendapat hadiah tanpa sebab. Hajjaj mengerutkan alisnya. Matanya berkilat penuh nafsu. Cukup sudah. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Aku harus memiliki celana itu. Sekalipun harus kubayar dengan emas seberat tubuhku. Dengan tekad itu, mulailah niat Hajjaj untuk mendekati Abu Nawas secara langsung. Sebuah pertemuan besar tak terelakkan lagi. Keserakahan pedagang kaya akan beradu dengan kecerdikan Abu Nawas yang terkenal licin bak belut. Suasana pagi di rumah sederhana Abu Nawas terasa damai. Angin sepau-sepau masuk melalui jendela bambu, dan aroma roti hangat dari dapur tetangga menambah tentram hati. Abu Nawas duduk santai di kursi kayu tua, menyeruput secangkir teh pahit, matanya setengah terpejam. Namun ketenangan itu segera terusik oleh suara derap kaki kuda. Dari kejauhan tampaklah rombongan besar. Pedagang kaya Hajjaj, dengan jubah sutra panjang, cincin emas berkilauan, dan pelayan-pelayan yang membawa peti-peti kecil. Abu Nawas menegakkan duduknya. Alisnya terangkat. Ah, gumamnya sambil tersenyum tipis. Bau emas rupanya hendak bertamu hari ini. Hajjaj turun dari kudanya dengan gaya angkuh. Langkahnya mantap menuju pintu rumah Abu Nawas. Ia mengetuk keras, lalu masuk tanpa sungkan. "Assalamualaikum, Abu Nawas," serunya lantang. "Waalaikumsalam, wahai Hajjaj," jawab Abu Nawas tenang. "Tak kusangka seorang saudagar besar sudi datang ke gubuk reotku. Apakah angin dagangmu tersesat ke rumah fakir ini?" Hajjaj terkekeh. Perutnya berguncang. "Hahaha, Abu Nawas, berhentilah merendah. Aku datang bukan hendak membeli roti basi, melainkan hendak membeli celana dalammu." Abu Nawas pura-pura kaget. Matanya melebar. Ia bangkit berdiri. "Celana dalamku? Wahai, apakah telingaku sudah tuli? Seorang saudagar besar ingin membeli pakaian dalamku yang lusuh." Para pelayan tertawa cekikikan. Tapi Hajjaj menatap serius. "Ya, Abu Nawas, aku dengar kabar. Celana dalammu itu ajaib. Bisa mendatangkan harta dari langit. Jangan kau mungkiri, seluruh pasar Baghdad sudah membicarakannya." Abu Nawas menyilangkan tangan di dada, menunduk sejenak seakan berpikir dalam. Lalu ia berkata lirih, "Celana ini bukan barang sembarangan, wahai Hajjaj. Ia membawa rahasia besar. Tak boleh sembarang orang memilikinya." Kata-kata itu justru semakin menggelitik keserakahan Hajjaj. "Abu Nawas," katanya tegas, "dengarlah tawaranku. Aku akan membayar 50 keping emas untuk celana itu." Abu Nawas terperanjat pura-pura, hampir menjatuhkan cangkir tehnya. 50 keping emas? Astagfirullah. Mana ada celana dalam dihargai sebesar itu? "Hajjaj, engkau sungguh telah kehilangan akal sehatmu." Hajjaj mengibaskan tangannya, tidak menyerah. "Baiklah, kalau begitu, 100 keping emas." Abu Nawas mengelus jenggotnya, lalu menggeleng pelan. 100 keping emas tetap tak cukup. Nilai celana ini bukan pada kainnya, tapi pada rahasianya. Pedagang itu mulai gusar. Wajahnya merah. Tapi nafsu serakahnya makin membara. "Kalau begitu, 300 keping emas." Para pelayan saling pandang, sebagian ternganga. Jumlah itu bisa membeli sebuah rumah megah dengan halaman luas. Abu Nawas tetap tenang, bahkan sengaja bersuara lirih seakan berbisik pada dirinya sendiri. Masih kurang." Hajjaj hampir meloncat karena tak sabar. "Baiklah, 500 keping emas. Tidak kurang, tidak lebih. Sekarang katakan, maukah engkau menyerahkan celana itu kepadaku?" Abu Nawas menghela napas panjang, menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan senyum licin. "Wahai Hajjaj, aku ini orang miskin. Mana mungkin menolak emas sebanyak itu. Namun, sebelum kuberikan celana ini, ada syarat-syaratnya." Hajjaj langsung mencondongkan tubuhnya, penuh rasa ingin tahu. "Syarat apa? Katakan."
Aku akan menuruti semuanya. Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. Matanya berkilat penuh siasat. Bersiaplah, wahai pedagang besar. Syarat ini bukan sembarang syarat, dan hanya orang yang benar-benar berani yang mampu menanggungnya. Balairung kecil itu mendadak senyap. Pertemuan yang semula hanya tawar-menawar, kini berubah menjadi awal permainan licik Abu Nawas yang akan membuat Hajjaj kian terjerat dalam jaring kecerdikan. Balairung kecil itu sunyi. Hanya suara angin yang berdesir melalui celah-celah bambu rumah Abu Nawas. Hajjaj, pedagang besar itu, duduk tegang di kursi reyot, sementara pelayan-pelayannya berderet di luar, menunggu hasil tawar-menawar yang sudah kelewat gila. Abu Nawas masih berdiri tegak, kedua tangannya menyilang di dada. Senyumnya tipis, matanya berkilat licik. Ia sengaja membiarkan hening beberapa saat, hingga Hajjaj benar-benar tak sabar menunggu jawabannya. "Wahai Hajjaj," ucap Abu Nawas dengan suara berat penuh wibawa, "celana ini memang bisa membuat orang kaya. Akan tetapi, benda ini tak bisa dipakai sembarangan. Ia punya aturan, ia punya syarat." Hajjaj menegakkan duduknya, matanya berbinar rakus. "Katakanlah syaratnya, Abu Nawas. Asal aku mendapat celana itu, tak peduli betapa berat syaratnya, aku akan patuhi." Abu Nawas pura-pura menghela napas panjang, lalu mendekati jendela. "Baiklah, dengarkan dengan seksama. Jangan sampai terlewat satu huruf pun. Syarat pertama, celana ini hanya boleh dipakai pada malam Jumat, tepat ketika bulan purnama menggantung di langit." Hajjaj mengangguk cepat. "Mudah, aku bisa menunggu malam Jumat dengan sabar." "Sabar katamu?" Abu Nawas terkekeh. Sabar adalah kunci pertama. Sebab bila dipakai bukan pada malam Jumat purnama, celana ini justru akan membawa kesialan. Hajjaj menelan ludah. Pelan-pelan wajahnya kaku. Tapi nafsunya lebih besar daripada rasa takutnya. "Lanjutkan. Apalagi syarat berikutnya?" Abu Nawas mencondongkan tubuh. Suaranya dibuat pelan seakan membisikkan rahasia besar. "Syarat kedua, sebelum mengenakan celana, engkau harus berkeliling kampung, berteriak 3 kali, 'Celana sakti! Celana sakti! Celana sakti!' Jika tidak, kekayaan tidak akan datang." Hajjaj hampir tersedak mendengarnya. "Apa? Berkeliling kampung hanya dengan teriak begitu? Bukankah aku akan ditertawakan orang sekampung?" Abu Nawas mengangkat alis. "Itulah ujian kesungguhan. Ingatlah, semakin besar malu yang engkau tanggung, semakin besar pula harta yang datang." Pelayan-pelayan di luar rumah saling pandang, menahan tawa hingga pundak mereka berguncang. Hajjaj mengusap wajahnya, tapi rasa serakah membuatnya tetap mendengarkan. "Baiklah, meski memalukan, aku akan lakukan. Syarat berikutnya." Abu Nawas tersenyum lebar, semakin licin. "Syarat ketiga, setelah celana dikenakan, engkau harus duduk bersila di depan pintu rumah, menunggu ayam jantan berkokok 3 kali. Baru setelah itu engkau boleh masuk kembali. Bila tidak, celana ini akan kehilangan seluruh khasiatnya." Duduk bersila? Di depan pintu? Tengah malam? Hajjaj hampir melompat dari kursi. "Orang-orang akan mengira aku gila." Abu Nawas mengangkat bahu. "Memang, orang yang hendak kaya raya terkadang harus kelihatan gila. Bukankah engkau sudah terbiasa disebut aneh karena hartamu melimpah?" Hajjaj mendengus. Wajahnya merah padam. Tapi emas 500 keping sudah terlalu jauh ia janjikan. Tak mungkin ia mundur. "Baiklah, Abu Nawas. Aku terima semua syaratmu. Sekarang, berikan padaku celana itu." Abu Nawas menghela napas panjang, lalu perlahan berjalan ke sudut kamar. Dari balik peti kayu butut, ia mengeluarkan sehelai celana dalam lusuh. Warnanya sudah pudar, benangnya sebagian terlepas. Dengan penuh hikmat, seolah sedang menyerahkan pusaka sakti mandraguna, Abu Nawas mengangkat celana itu tinggi-tinggi, lalu meletakkannya di atas kain merah kecil. "Wahai Hajjaj," katanya lirih, "inilah celana yang kau idam-idamkan. Peganglah dengan hati-hati.
Jangan sampai jatuh, sebab bila jatuh, semua tuahnya bisa hilang. Hajjaj dengan mata berbinar mendekat, lalu meraih celana itu dengan kedua tangannya gemetar. Ia menatap kain lusuh itu seakan memegang harta karun yang tiada tanding. Celana sakti, bisiknya sendiri. Mulai malam Jumat nanti, engkau akan membuatku menjadi manusia terkaya di Baghdad. Abu Nawas menahan tawa di dalam dada. Ia hampir tak kuat melihat wajah serakah itu mencium-cium celana dalam lusuh seperti benda suci. Tapi ia tetap menjaga wibawa, sambil meraih pundi-pundi emas yang disodorkan oleh pelayan Hajjaj. Denting emas terdengar saat pundi itu diletakkan di lantai. Abu Nawas hanya melirik, bibirnya mengembang lebar. Alhamdulillah, ucapnya pelan. Rezeki datang juga ke rumah fakir ini. Dan malam itu, Abu Nawas tertidur nyenyak di atas emas 500 keping, sementara Hajjaj bergegas pulang membawa celana dalam sakti dengan hati penuh harapan. Ia tak tahu, sesungguhnya ia tengah masuk ke dalam permainan besar Abu Nawas yang baru saja dimulai. Hari-hari terasa berjalan lambat bagi Hajjaj. Setiap pagi ia mondar-mandir di dalam rumah besarnya, menatap celana dalam lusuh pemberian Abu Nawas yang kini terlipat rapi di dalam kotak kayu berlapis kain sutra. Ia menjaganya seperti pusaka kerajaan. Ah, gumamnya sambil mengelus-elus kotak itu. Malam Jumat segera tiba. Aku harus bersabar. Setelah semua syarat kuturuti, emas dan permata akan berlimpah ke pangkuanku. Para pelayan hanya bisa menunduk menahan tawa. Mereka tahu, majikan mereka sedang tertipu siasat Abu Nawas. Tapi siapa yang berani berkata jujur? Kepala mereka bisa melayang. Akhirnya tibalah malam yang ditunggu. Bulan purnama menggantung bulat sempurna di langit. Udara malam terasa sejuk. Jalan-jalan di Baghdad lengang. Di saat itulah Hajjaj bersiap. Dengan hati berdebar, ia mengenakan celana dalam sakti itu. Walau lusuh dan pudar, ia memakainya dengan penuh rasa hormat, seakan mengenakan mahkota emas. Setelah itu, ia keluar dari rumahnya dengan langkah pelan. Beberapa pelayan setia mengikutinya dari jauh. Penasaran ingin menyaksikan syarat aneh yang harus dilakukan tuannya. Sampai di jalan utama, Hajjaj berhenti. Ia menarik napas panjang, menatap ke arah bulan purnama, lalu berteriak keras. Celana sakti! Celana sakti! Celana sakti! Suara lantang itu bergema ke seluruh kampung. Dari balik jendela, para penduduk yang sedang terlelap langsung terbangun. Mereka mengintip keluar, mengucek mata, heran bukan kepalang. Apa-apaan itu? Bisik seorang nenek tua. Itu Tuan Hajjaj, pedagang kaya raya. Mengapa ia berteriak tentang celana sakti? Sahut pemuda yang menahan tawa. Namun Hajjaj tak peduli. Ia terus berjalan keliling kampung, berhenti di setiap simpang jalan, lalu berteriak lagi. Celana sakti! Celana sakti! Celana sakti! Anak-anak kecil mulai berhamburan keluar rumah, tertawa terbahak-bahak sambil mengikuti di belakangnya. Celana sakti! Celana sakti! Mereka menirukan. Orang dewasa pun ikut keluar. Ada yang menggeleng-geleng kepala, ada pula yang terpingkal sampai air mata keluar. Hajjaj menundukkan wajahnya. Malu bukan main. Tapi ia teringat ucapan Abu Nawas. Semakin besar malu yang engkau tanggung, semakin besar pula harta yang datang. Maka ia tetap melanjutkan, menahan malu setengah mati. Selesai berkeliling kampung, Hajjaj kembali ke rumahnya. Sesuai syarat berikutnya, ia duduk bersila di depan pintu, menunggu ayam jantan berkokok 3 kali. Malam itu sunyi. Bulan masih terang. Tapi ayam jantan tak kunjung berkokok. Hajjaj duduk bersila di lantai batu. Tubuhnya menggigil kedinginan. Cepatlah, wahai ayam. Kokoklah 3 kali. Aku sudah menahan malu keliling kampung. Jangan biarkan aku sia-sia. Pelayan-pelayan menunggu di kejauhan, menutupi mulut agar tawa mereka tak terdengar. Barulah menjelang dini hari, seekor ayam jantan di kandang tetangga berkokok keras. Kukuruyuk. Hajjaj tersentak. 1 kali. Tinggal 2 lagi. Tak lama kemudian, ayam itu berkokok lagi. Kukuruyuk.
Hajjaj semakin bersemangat. Matanya berbinar. 2 kali. Sebentar lagi kekayaan itu datang. Akhirnya, ayam jantan itu berkokok untuk ketiga kalinya. Hajjaj segera berdiri, menepuk-nepuk celana dalam sakti yang ia pakai, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Namun, setelah menunggu dan menunggu, tak ada satupun emas yang jatuh dari langit. Tak ada peti harta. Tak ada karung permata. Yang ada hanyalah tubuhnya yang letih, wajahnya memerah karena malu, dan perutnya yang lapar karena belum makan sejak sore. Hajjaj menggeram, tapi ia masih berusaha meyakinkan diri. Mungkin ini baru percobaan pertama. Abu Nawas bilang, sabar adalah kunci. Besok malam pasti datang hasilnya. Maka ia pun tetap menyimpan harapan. Padahal seluruh kampung sudah menjadikannya bahan tertawaan. Sejak malam Jumat itu, nama Hajjaj menjadi buah bibir di seantero Baghdad. Para ibu-ibu di pasar berbisik sambil menutupi mulut. Para pemuda menahan tawa sambil menunjuk dari kejauhan. Bahkan anak-anak kecil pun tak henti-hentinya menirukan teriakannya. Celana sakti! Celana sakti! Celana sakti! Meski demikian, Hajjaj tetap keras kepala. Ia yakin betul bahwa celana dalam itu memang memiliki tuah. Hanya saja mungkin ia yang belum sempurna mengikuti syarat. Maka ia pun mencoba lagi di malam berikutnya. Malam kedua, Hajjaj kembali keluar rumah mengenakan celana sakti itu. Bulan memang tidak penuh, tapi ia mengira. Tak mengapa. Kalau aku rajin, rezeki akan lebih cepat datang. Dengan penuh keyakinan ia keliling kampung, kembali berteriak keras. Celana sakti! Celana sakti! Celana sakti! Kali ini, orang-orang sudah menunggu sejak awal. Banyak warga duduk di pinggir jalan sambil membawa lampu minyak. Bahkan ada yang membawa tikar untuk lesehan menonton. Lihat! Lihat! Pedagang besar itu datang lagi. Seru seorang bapak tua sambil tertawa terpingkal. Seperti pertunjukan wayang saja, sahut yang lain. Bedanya, wayang tak pernah pakai celana dalam lusuh. Hajjaj menahan malu, tapi ia tetap melanjutkan. Sabar, sabar, katanya dalam hati. Nanti setelah harta turun, biarlah semua mulut itu bungkam sendiri. Setelah puas berteriak keliling kampung, ia kembali duduk bersila di depan pintu rumahnya. Malam itu dingin luar biasa. Angin berhembus menusuk tulang. Namun ia tetap duduk tegap, menunggu ayam jantan berkokok 3 kali. Cepatlah, wahai ayam. Jangan biarkan aku kedinginan begini. Gumamnya dengan gigi bergemeletup. Namun, malam itu ayam-ayam seperti ikut mempermainkannya. Seekor ayam berkokok sekali, lalu diam. Setelah itu ayam lain berkokok sekali, lalu diam. Hingga menjelang fajar. Tak ada yang menggenapkan menjadi 3 kali. Hajjaj menunggu hingga tubuhnya pegal. Tapi tak juga ada tanda-tanda kekayaan turun dari langit. Malam ketiga, ia mencoba lagi. Kali ini, agar lebih meyakinkan, ia menyuruh para pelayan membakar dupa dan menaburkan bunga di depan rumah. Barangkali celana sakti ini harus diberi penghormatan, katanya dengan wajah serius. Ia pun kembali melakukan syarat-syarat itu. Berkeliling kampung sambil berteriak, lalu duduk bersila menunggu ayam jantan. Orang-orang kampung sudah tak tahan lagi. Mereka tertawa sampai terpingkal-pingkal. Ada yang jatuh berguling di tanah. Ada pula yang terbatuk-batuk karena tak kuat menahan geli. Namun Hajjaj tetap yakin. Ia berkata dalam hati, orang-orang boleh menertawaiku sekarang. Tapi begitu harta turun, aku akan menjadi penguasa emas. Dan mereka semua akan menyesal telah menertawaiku. Hari berganti. Malam demi malam ia terus mengulangi syarat Abu Nawas. Malu sudah tak terhitung lagi. Tubuhnya pun mulai sakit karena kedinginan setiap malam. Tapi ia tak kunjung melihat sebutir pun emas jatuh dari langit. Sampai akhirnya, istrinya sendiri tak tahan melihat kebodohan suaminya. Dengan nada getir ia berkata, "Wahai suamiku, engkau ini pedagang besar. Pintar dalam urusan laba. Tapi mengapa jadi bodoh gara-gara celana lusuh itu? Tidakkah engkau sadar? Abu Nawas sedang mempermainkanmu." Namun Hajjaj menepuk dada dengan penuh percaya diri.
Diam, wahai istriku. Abu Nawas itu bukan sembarang orang. Ia terkenal pandai. Kalau ia berkata celana ini sakti, pasti benar adanya. Aku hanya perlu lebih sabar. Sang istri hanya bisa menggelengkan kepala, dalam hati berkata, celana lusuh itu rupanya lebih berharga baginya daripada akal sehatnya sendiri. Dan begitulah, makin lama Hajjaj makin terjerat dalam permainan Abu Nawas. Malam-malamnya diisi dengan malu dan dingin, siangnya diisi dengan ejekan dari orang-orang kampung. Namun ia tetap yakin, sebentar lagi ia akan menjadi manusia terkaya di dunia. Ia tidak tahu bahwa pada akhirnya, yang akan kaya raya bukan dirinya, melainkan Abu Nawas yang sudah menikmati emas 500 keping dengan tidur nyenyak setiap malam. Hari itu, matahari Baghdad bersinar cerah, namun hati Hajjaj masih gelisah. Malam demi malam ia telah mengikuti semua syarat Abu Nawas, berkeliling kampung berteriak, duduk bersila menunggu ayam jantan, bahkan menabur bunga dan membakar dupa. Tapi, celana sakti itu tak juga membawanya kekayaan. Ia pun memutuskan untuk menemui Abu Nawas secara langsung. Bersama beberapa pelayan, ia bergegas ke gubuk sederhana si jenaka itu. Abu Nawas sedang duduk bersila di teras, tampak santai sambil menatap burung-burung yang beterbangan. Begitu Hajjaj datang, ia menegakkan badan dan tersenyum tipis. "Ah, Hajjaj, wahai pedagang kaya," ucap Abu Nawas lembut. "Tampaknya engkau sudah bekerja keras mengikuti syarat-syarat celana sakti. Dan aku lihat, seluruh kampung sudah menyaksikan perjuanganmu." Hajjaj menggeram, wajahnya merah padam. "Cukup, Abu Nawas. Celana itu seharusnya mendatangkan emas dan permata. Tapi aku malah hanya malu dan lelah. Jelaskan padaku, apa maksud semua ini?" Abu Nawas tertawa pelan, lalu berkata dengan bijak, "Wahai Hajjaj, celana ini memang sakti. Sakti membuat orang kehilangan keserakahan dan belajar sabar. Namun harta yang engkau harapkan bukan berasal dari kain lusuh ini. Kekayaan sejati datang dari akal sehat, kerja keras, dan hati yang bersyukur." Hajjaj terdiam. Perlahan, wajahnya berubah, dari marah menjadi malu, lalu menunduk penuh penyesalan. Abu Nawas melanjutkan, "Engkau mengejar celana ini karena serakah, bukan karena butuh. Maka, celana itu hanya mengajarmu pelajaran. Dan lihatlah, selama ini, aku yang tertawa paling nyenyak sambil tidur di atas emas yang kau bayarkan kepadaku." Hajjaj menelan ludah. Ia sadar, seluruh kampung menertawakannya bukan karena ia bodoh, tapi karena ia terlalu mudah diperdaya oleh nafsu. "Abu Nawas, kau memang cerdik, dan aku bodoh," ucap Hajjaj pelan. "Ya, Hajjaj," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. "Tapi jangan sedih. Kini engkau tahu, celana lusuh ini tak berharga karena kainnya, melainkan karena kita belajar dari akal dan hati sendiri. Dan setiap tertawaan orang, itu adalah guru paling jujur." Sejak hari itu, Hajjaj berubah. Ia tak lagi tergila-gila pada benda-benda ajaib. Ia kembali menekuni dagangannya dengan cerdas, bersikap rendah hati, dan sering tertawa mengenang malam-malam memalukan itu. Sementara itu, Abu Nawas tetap hidup sederhana di gubuknya, menikmati emas 500 keping yang dibayarkan Hajjaj. Namun ia selalu tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, "Celana lusuh ini, benda kecil yang sakti, karena mampu membuat manusia serakah belajar tertawa dan sadar diri." Dan seluruh rakyat Baghdad mengenang kisah ini dengan tawa panjang. Celana dalam lusuh Abu Nawas menjadi legenda, bukan karena tuahnya, tapi karena kecerdikan si jenaka yang mampu membuat pedagang kaya tersadar.